من راق وظن أنه الفراق. Ku tunggu engkau di telagaku. Dan ini diambil dari perkataan Rasulullah SAW, perkataan baginda Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, yang artinya aku menunggu kalian yang artinya bahwasanya Nabi mengatakan aku menunggu kalian di telaga. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Farat dalam bahasa Arab, ana faratukum, artinya ana ataqaddam, aku lebih dahulu datang di telaga, wa uhayyi lakum, dan aku siapkan agar bisa bertemu dengan kalian. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya. Di hari yang sangat mengerikan, yaitu tatkala di padang mahsyar dan matahari turun dalam jarak 1 mil, sehingga kita semua berada di bawah terik yang amat sangat panas. Manusia kehausan tatkala itu. Orang-orang dibangkitkan dari kuburan mereka dalam kondisi kehausan. Ya, mereka sangat haus dan butuh dengan air minum. Ini yang saya bilang, ibu kita tuh udah kayak anak kecil. Tingkat cemburunya tinggi banget. Anda gandeng tangan istri Anda di hadapan dia, dia bukan senang. Anda keluar, dia menangis sambil melihat tangannya yang keriput. Ya Allah, berapa lama tangan ini gak digandeng sama anak bungsuku, ya Allah. Kita pegang pundak istri kita. Orang tua ngeliatin, bukan senang ngeliat kita akur. Dia lihat pundaknya di kaca, ya Allah. Ini pundak dulu tempat dia meletakkan dagunya, ya Allah. Pulang sekolah yang dipeluk, ini pundak. Sekarang demi Allah, ya, malah pundak orang yang baru dia kenal yang dia gandeng. Sakit nanti orang tua. Coba khususkan waktu kita untuk orang tua kita. Belikan dia baju yang bagus, suruh dandan. Kenapa aku harus dandan, nak? Aku pengen jalan sama ibu dengan penampilan yang bagus. Subhanallah. Kalau sudah begitu, Allah jaga kemuliaan hati kita, insya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi hilangkan sababnya. Karena orang tua kita ini betul-betul hatinya bukannya orang tua kita bukan orang tua yang 20 tahun yang lalu yang kuat menghadapi masalah, bukan. Mereka orang yang wallahu alam bisawab, kita nggak tahu lah. Hatinya mulai rapuh. Ya. Saya katakan dengan bahasa yang gampang tadi, ketika kita fokus mengatakan bahwa istri kita itu tulang rusuk yang bengkok, ibu kita pun tulang rusuk yang bengkok. Dia wanita. Jaga hatinya, jangan patahkan dia. Masya Allah. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Dan saya mohon pada Anda semuanya,
Tolong ingat ini ya, baik-baik. Kalau nanti di akhirat Anda tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan kepada Allah, saya pernah ada di sini. Saya pernah ada di sini. Tolong ingatkan. Kalau antum di akhirat nanti tidak temukan saya di surga, tolong ingatkan. Ya Allah, mohon ya Allah. Adi Hidayat pernah mengajar saya dan mengingatkan saya di sini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat kisah Wa Mu'tasimah. Ini kisah banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab yang banyak sekali. Di antara kisah bahwasanya ada seorang syarifah, dikatakan dia masih ada keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditawan oleh orang-orang Romawi. Dia digodain di sana. Ada yang cerita di pasar ini. Ketika dia digodain sama orang Romawi, wanita ini mengatakan, wa Mu'tasimah, kata dia. Kemana Mu'tasim, kata dia. Khalifahnya pada waktu itu Mu'tasim. Yang godain ini perempuan, kemana Mu'tasim, gak bakal dengar engkau. Salah satu orang muslim di situ berangkat menuju ke Baghdad menyampaikan bahwasanya ada seorang wanita muslimah, seorang wanita muslimah di sana, yang dia mengadu mengatakan wa Mu'tasimah, kata orang-orang Romawi nggak bakal ada Mu'tasim itu. Mu'tasim disebutkan pada waktu itu sedang istirahat. Ketika dia dengar seperti itu, Mu'tasim lalu mengatakan labbaiki labbaiki, kata dia, aku datang, kata dia. Digerakkan umat Islam itu jamaah untuk menaklukkan Amuriyah. Sampai 6 bulan itu nunggu penaklukan Amuriyah demi untuk menyelamatkan ini wanita. Imra'ah wahidah. Bagaimana kecemburuan umat Islam? Antum pernah nggak cemburu ketika mendengarkan saudara-saudari kita diperkosa di Syam, di Suriah sana oleh tentara-tentara Bashar Assad? Pernah antum terasa cemburu dengan mereka? Wallahi jamaah, sekali-kali kalau antum sudah sibuk dengan dunia, antum cari di YouTube sana saudara-saudara kita yang jadi korbannya Bashar Assad. Ada yang luar biasa, saya terus terang nangis waktu dengar kisah itu, luar biasa. 2 orang anak muda Ansar, saya setiap kenang kisah ini selalu nangis, tidak bisa tahan karena luar biasa. Anak 2 orang ini belasan tahun umurnya dan dua-duanya nggak bisa jalan, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa jalan. Luar biasa, sudah sobek kakinya, sobek punggungnya, bahkan dikatakan di bagian leher ada irisan, di bagian lehernya ada irisan, gitu kan. Kesakitan. Dua-dua ini diturunkan dari kuda, ditidurkan, adik kakak nih. Tapi saya tidak ingat, namanya tidak disebutkan dalam kisah, tapi ini kisah luar biasa. Dan kemarin kebetulan Imam Masjid Haram atau saya lagi umrah nyebutin kisah itu juga. Hampir satu masjid orang menangis mendengarkan kisahnya. Dia mengatakan waktu sampai ke telinga adik kakak ini, umurnya belasan tahun ya, di bawah 20 tahun, kalau Nabi SAW memanggil seluruh yang hadir di Uhud untuk kembali berperang. Ini mereka nggak bisa jalan nih. Si kakak bilang sama adiknya, kita nggak bisa tinggal di sini nih, Rasulullah SAW sudah memanggil kita untuk menjawab panggilan Allah. Kata adiknya, bagaimana caranya kita merangkak? Bagaimana caranya kita ke sana? Nggak ada yang bisa nopang. Ini berdua lagi sakit. Mereka cuma tinggal sama ibunya. Lalu berkata si kakak, sekali saya seret kamu, sekali kamu seret saya. Mereka saling seret satu sama yang lain, Bapak Ibu sekalian, sampai di hadapan masjid Nabi SAW. Lihat bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Dan ini tidak bisa kecuali kalau dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan nggak bisa. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selalu memaksakan diri untuk ibadah. Karena kalau tidak, kita nggak paksakan, kita akan mati dalam keadaan konyol dan menyesal. Karena tingkatan-tingkatan di surga akan hilang. Percuma gitu.